ada anak kecil kayak indigo ya. Iya. Gini, Bang. Ini ngapain sih kok lihat-lihat gini? Itu loh buyutku ke atas, tahu? Anak kecil itu. Iya. Berarti di sana itu ada anak Yohan. Di balik lebatnya pepohonan di kawasan perbukitan, tersembunyi sebuah tempat menyerupai makam yang dipercaya sebagai petilasan atau makam Empu Barada. Tokoh legendaris yang dikenal sebagai guru spiritual Raja Airlangga dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Salah satu kisah paling terkenal tentang Empu Barada adalah kemampuannya membelah kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Negara Kertagama. Menariknya, tidak jauh dari lokasi tersebut juga terdapat makam seorang wali yang dikenal dengan nama Mbah Sinari. Menurut cerita masyarakat, saat makam beliau pertama kali ditemukan, dari tempat itu memancar cahaya yang sangat terang. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk menjelajahi tempat yang penuh nilai sejarah, budaya, dan tradisi spiritual. Yuk langsung saja kita berangkat. Lokasi yang akan kita tuju berada di Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sehingga jarak yang aku tempuh dari Jombang sekitar 30 km. Perjalanan menuju lokasi cukup menyenangkan, jalanan mulai menanjak, udara terasa semakin sejuk, dan pemandangan pepohonan hijau di sepanjang perjalanan menjadi teman yang memanjakan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, setelah perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai di tempat yang akan kita liput, teman-teman. Di sini aku sempatin buat pergi ke warung dulu, guys, untuk mendapatkan informasi mengenai makam tersebut. Udah warungnya, kita kesana dulu ya. Mak, jenengan kan sudah lama di sini, gitu, Iya. mendirikan warung di sini. Iya. Mak, itu awalnya gimana sih, Mak? Kok ada makam di sana itu? Ceritanya gimana sih, sejarahnya itu? Yang tahu itu makom itu Mbah siapa ya namanya, Mbak Cangga Sarno Cangga. ini ya, maunya buat dusun ya, terus itu ndak ada nyamannya, terus dinamain gitu aja. Oh. Iya, bukan Mbah Said Marzuki, bukan. Awalnya itu namanya siapa? Awalnya itu Sinari. Mbah Sinari. Iya, ada sinar. Ada sinar waktu Iya, ditemukan waktu Bang? itu iya. Kalau yang nama Mbah Said Marzuki Marzuki. itu orang Surabaya Sidosermo. Tapi orang sini tuh kalau manggil Mbah Sinari. Tetap Mbah Sinari. Ya, tetap Mbah Sinari. Siap. Mak, terus katanya di atas sana juga ada makam lagi nih, Mak, di atas. Ya, iya, ada, sudah dibangun kok, Nak. Itu siapa, Mbak, yang di atas itu, Mbak? Namanya, Mbak, tokoh yang di atas. Ada yang namanya Mbah Empu Barada gitu aja. Empu Barada. Ya. Tapi namanya Pak Wan sama Pak Saibul dulu aku tahu ya. Kayak makom kok di itu loh, diduduk namanya. Iya. Itu blung gini. Terus yang namanya Pak Wan itu, Mas jangan diterus no Mas. Nanti ada apa-apanya itu efeknya ke orang Manting aja. Terus diuruk. Cing itu loh, teng blimbing tuh. Iya, itu ada blung gitu. Blung Terus itu apa, takut. Mak? Blung itu kayak jeblong gitu. Oh, jadi kayak Ya. Dikira makam gitu Ya, berarti. dikira makam. Cuman namanya orang itu ini yang umum dah. Yang umum itu yang Mbah Sinari nih. Ya, cuma yang di atas nggak tahu. Cuma sekarang udah dibangun kok, Nak. Oh, gini, yang di atas. Yang bangun itu namanya Adi, ya. Siapa itu, Adil? Adik orang sini aja. Terus dia itu nggak punya uang kok nak bangun itu. Punya uang 3.000 aja. 3.000 itu loh, 3.000. Terus dikasih orang nggak mau. Minta rezeki aja dari Allah. Lah Allah niku diturun ke situ ke Mbah Empu Barada. Itu kok nak sama ini sama itu baik. Yoan. Sing sana ya ke sini, sing sini ya ke sana gitu. Ada anak kecil kayak indigo ya. Iya. Gini, Bang.
tak tanyain, ngapain sih kok lihat-lihat gini? Itu loh buyutku lo ke atas, tahu? Anak kecil itu. Iya. Berarti di sana ku ada anak Yoan. Tapi tahu-taunya orang itu ya di sini aja. Iya, Mbak. Kalau tegesakan Mak berarti ya. Berarti secara spiritual itu kedua tokoh yang di Mbak Sinari maupun yang di Empu Barada itu sama-sama Sama-sama. baik gitu kan, sama-sama mengunjungi gitu ya, secara spiritual ya. Iya. Oh, siap. Iya. Masuk ke makam Mbak Sinari itu kayak ada Jinak. batu tak apa itu makam juga nih. Oh, yang di sebelah itu ah. Iya kan? Itu katanya orang pinter loh, katanya yang segini ku sih. Iya, yang Sagi. iya. Itu katanya apa ya? Dunyo. Katanya orang Jawa. Oh, dunia dipendem. Iya, Harta katanya gitu berarti. Iya. Harta Katanya karun gitu ya. Cuma ya nggak tahu. Macam-macam kok nah, orang itu kalau ngomong itu. Nah, di sini tuh ramenya hari apa aja sih, Mbak? Hari Kamis malam Jumat, Sabtu malam Minggu. Sabtu malam itu rame-ramenya. Iya. Setelah mendapatkan informasi dari ibu pemilik warung tersebut, saatnya kita menuju ke area makam, guys. Oke, teman-teman, sekarang kita menuju ke makamnya Mbah Sinari dulu ya. Menurut info dari ibu-ibu yang jaga warung itu, di area sini tuh terdapat 3 makam ya kurang lebih. Yang pertama itu Mbah Wadat ini katanya yang di pintu masuk. Lalu yang di area utama itu namanya Mbah Sinari. Lalu katanya ada lagi yang di atas sana teman-teman, yang diberi nama Empu Barada. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sunyi ya, dan juga lumayan sejuk karena di sini areanya masuk wilayah pegunungan. Sandal sepatu mohon dilepas. Oke. Dulu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini adalah makamnya Mbah Wadat. Menurut cerita dari ibu-ibu yang jaga warung itu, Mbah Wadat ini merupakan santri atau murid dari Mbah Sinari ya teman-teman. Ayo kita masuk. Rayu. Oke. Ini apa ya? Oh, ini ada buku Yasin. Ini sepertinya sudah dibangun ulang ya teman-teman, menggunakan keramik. Tapi katanya batu nisannya itu masih bawaan atau originalnya. Udah yuk. Inilah makam utamanya ya teman-teman. Makamnya Mbah Sinari atau Mbah Said Marzuki. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi menurut cerita dari ibu-ibu yang ada di warung tadi ya teman-teman, jadi pada awal ditemukan itu makam Mbah Sinari ini memancarkan cahaya sampai sinarnya itu menyorot keluar desa, sehingga semua orang yang ada di bawah itu mengetahui ada sinar di atas ini. Nah, awalnya itu dinamakan Mbah Sinari karena bersinar. Lalu pada tahun
entah tahun berapa gitu ya, tahun sesudahnya, itu oleh seorang yang ada di Surabaya, katanya Ibu tadi, diberi nama Said Marzuki. Tapi orang-orang sini masih mengakuinya dengan nama Mbah Sinari, teman-teman. Sini ya. Ini dikelilingi pohon gitu ya, masih asri, masih sejuk suasananya. Di sini juga disediakan gazebo gitu ya, buat istirahat maupun berdoa bagi para pengunjung, teman-teman. Nah, ini adalah kotak persegi gitu ya, yang katanya ibu-ibu yang jaga warung tadi, oleh sebagian para pelaku spiritual diyakini di dalamnya terdapat harta karun gitu ya, teman-teman. Nah, jika kita perhatikan itu, ini tuh merupakan batu andesit, mirip-mirip batu yang dibuat pada zaman Majapahit atau sebelum Majapahit ya, teman-teman. Di sini aku menyempatkan diri untuk memanjatkan doa sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang diyakini semasa hidupnya telah berjuang menegakkan agama serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Segarnya udara di sini berpadu dengan wewangian dupa menciptakan suasana yang semakin tenang dan khidmat. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke makam yang ada di atas, yang katanya merupakan makamnya Empu Barada. Bismillah. Sepertinya ini masih jalannya masih alami ya, teman-teman. Masih bebatuan seperti ini. Bismillah. Ini jalannya cukup menanjak ya. Jadi kalau kalian kesini, persiapkan dengkul kalian, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Suasananya masih seger ya, masih alami, teman-teman. Kaget aku, ada hewan. Oh ya, tadi kan di bawah kan saya bakar dupa ya, teman-teman, di makamnya Mbak Sinari. Itu nggak tak niatin buat hal yang aneh-aneh gitu ya, ngundang jin itu enggak, buat kesyirikan itu enggak, teman-teman. Jadi kan pewangian itu kan sangat disenangi oleh Nabi Muhammad dan juga malaikat gitu ya. Karena kan membakar pewangian atau bukhur itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di Indonesia ini kan bukhur itu kan nggak umum, yang ada kan dupa gitu ya. Ya udah, yang penting bakar dupa, yang penting esensinya adalah memberi kewangian kepada ruangan tersebut. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari luarnya, teman-teman. Karena innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat dari niatnya, teman-teman. Niat itu ada di dalam hati, bukan dari pakaian yang dia pakai. Jadi kita selalu dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik gitu ya. Itu udah mulai kelihatan, teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai ya, teman-teman. Sebenarnya lokasinya nggak seberapa jauh dari makamnya Mbah Sinari. Mungkin karena sudut kemiringannya gitu ya, hampir 70 derajat.
Ya, sehingga butuh tenaga ekstra buat naik ke sini teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin naik ke sini, siapkan stamina dan dengkul kalian karena cukup menanjak. Ini kita sudah sampai teman-teman. Assalamualaikum Mbah Rahayu. Nah, inilah makam yang dipercaya oleh sebagian orang maupun para pelaku spiritual sebagai makamnya Empu Barada. Jadi benar ya apa kata ibu tadi ya. Ini tuh bangunan makamnya ini merupakan bangunan baru. Jadi bukan bangunan lama gitu ya. Dan menurut cerita itu di sini tuh digali gitu ya. Lalu tiba-tiba tanahnya ambles membentuk sebuah persegi panjang. Lalu juru kuncinya bilang, "Sudah, jangan diteruskan daripada warga desa Manting yang terkena imbasnya." Seperti itu. Lalu akhirnya oleh seorang pemuda, tadi saya lupa namanya ya, ibu tadi cerita, itu dibangunlah makam ini. Nah, pemuda tersebut awalnya hanya punya uang 3.000 rupiah teman-teman. Terus ada orang ingin menyumbangkan gitu ya, dikasih uang, dia nolak. Dia akhirnya hanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dari mana uangnya, akhirnya dia mendapatkan rezeki gitu ya. Dan akhirnya dia membangun makam ini beserta bangunan yang mirip pos ini ya teman-teman. Nah, oke, kita putari dulu ya. Oh, ini di sini terdapat kotakan gitu ya, mungkin buat bakar dupa teman-teman. Lalu ini ada pohon belimbing. Ini tapi bentuknya kayak pecah gitu ya. Mungkin kena petir atau karena faktor alam lainnya ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi sekitarnya. Masih asri ya, banyak pepohonan, banyak suara kicauan burung gitu ya. Syahdu banget di sini teman-teman. Oke teman-teman, mumpung kita sekarang berada di makamnya Empu Barada, jadi aku ingin cerita kepada kalian kisah Empu Barada dari sudut pandang sejarah gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengetahuanku, jadi nanti kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Nah, di dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca di Pupuh 68 dikisahkan bahwa Raja Airlangga itu memiliki 2 orang putra, yang mana kedua putranya ini sama-sama ingin menjadi raja dan penguasa teman-teman. Jadi karena saking sayangnya Raja Airlangga ini kepada kedua putranya, beliau akhirnya meminta bantuan kepada Empu Barada untuk agar kerajaannya dibelah menjadi 2, yang mana nantinya bernama Janggala dan Panjalu. Nah, Empu Barada sendiri itu merupakan tokoh agama Buddha ya, atau pendeta Buddha. Akhirnya beliau menyetujui. Cara membantunya Empu Barada ini menurut saya itu luar biasa atau di luar nalar gitu ya. Jadi Empu Barada itu membawa membawa kendi yang berisikan air gitu ya. Lalu beliau terbang teman-teman. Lalu sambil terbang itu mengelucurkan airnya gitu ya, sampai membentuk sebuah garis gitu yang membelah kerajaan Kahuripan. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di kitab Negara Kertagama yang terjemahan. Download aja di Google ada teman-teman, di Pupuh 68. Nah, masih tetap di Pupuh 68. Itu sewaktu Empu Barada ini terbang untuk menyiram air gitu ya, untuk membuat pagar gaib di tengah-tengahnya itu, baju dari Empu Barada itu tersangkut oleh pohon asem teman-teman. Nah, kemudian Empu Barada itu marah gitu ya, lalu mengutuk pohon asem tersebut menjadi kerdil, dan pohon tersebut menjadi kerdil. Nah, entah itu benar atau tidaknya, wallahu a'lam ya teman-teman. Tapi yang pasti itu bukan karangan saya atau karangan manusia-manusia pada era sekarang, tapi itu merupakan tertulis di buku kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Memang zaman dulu itu
terkesan banyak kisah-kisah fiksinya gitu ya. Entah kebenarannya benar atau tidaknya, kita tidak tahu teman-teman. Terlepas dari benar atau tidaknya anggapan bahwa tempat ini merupakan makam Empu Barada, setidaknya kunjungan ini membuatku kembali membuka lembaran-lembaran sejarah yang telah lama terlupakan. Mengingat kembali betapa luar biasanya para leluhur Nusantara yang telah mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Terima kasih telah menemani perjalanan kali ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.